Epata, Gereja Ketulusan Hati Indonesia yang ada di Kota Semarang. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan ada sebagaimana ada. Kita semua dalam kondisi keadaan sehat dan kuat. Terlebih saat ini masih dalam pandemi. Mari tetap kita bersama-sama untuk mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan. Mari kita hadapi dengan sabar, dengan tekun dan iman yang kuat, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Jangan lupa di dalam menghadapi pandemi ini, saudara-saudaraku semuanya, jemaat Epata, perketatlah memakai protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar melakukan kegiatan, sering cuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta juga mengurangi kegiatan yang tidak penting. Selain itu, juga untuk menjaga imun, minum vitamin, berjemur, dan makan makanan yang bergizi. Dan terlebih terus bersama-sama keluarga, berdoa bersama, mendekatkan diri pada Tuhan untuk menghadapi masa pandemi ini. Tetap semangat, jangan kecewa dengan Tuhan, dan tetap terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Demikianlah support kami sebagai gembala. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatan kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati Indonesia, mari kita akan meluangkan waktu sejenak dengan berdoa bersama-sama supaya kita diberi kekuatan, kesehatan, dan pelindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan yang masih Engkau izinkan kami ada sebagaimana ada. Jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati yang ada di Kota Semarang, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih anugerah-Mu, sehingga Engkau memberikan perlindungan keselamatan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan tetap semangat dan tetap bersukacita dalam menghadapi pandemi ini bersama-sama. Oleh karena kemurahan yang daripada-Mu Bapa, sehingga kami tetap boleh menikmati, boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya kami serahkan jemaat Tuhan, di mana sudah usia 30 tahun lamanya bersama-sama, kami berjalani bersama, ibadah bersama, mencari Tuhan bersama, dalam kondisi sampai saat ini ada sebagaimana ada. Walaupun pandemi, perlindungan-Mu, keselamatan yang daripada-Mu sungguh kami nikmati sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan terus akan campur tangan, menolong, akan memberkati jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati dimanapun berada, supaya mereka semua mendapatkan kekuatan, pelindungan, keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Terlebih dalam masa pandemi ini, Tuhan akan terus mampukan untuk memiliki iman yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi masa pandemi ini, supaya Tuhan sendiri yang terus akan menolong di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama Bapa, Engkau akan memberkati para pelayan-Mu Gereja Ketulusan Hati, sehingga dipakai Tuhan hari lepas hari dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati pergumulan jemaat Epata lewat pekerjaan masing-masing, sehingga berkat Tuhan dalam masa sulit, masa pandemi ini,
Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, akan campur tangan menolong memberkati pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Sehingga berkat Tuhan boleh dirasakan untuk melengkapi hidup tengah dunia dari masing-masing keluarga jemaat Epata ini ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Bahkan anak-anakmu di dalam masa pendidikan Tuhan akan memberkati, sehingga terus akan mengalami keberhasilan, keberuntungan. Walaupun masih belajar dengan online Tuhan, Engkau akan membuat berhasil semuanya ya Tuhan. Bapa, saat ini kami tuh menyerahkan masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, Engkau akan mengakhiri wabah corona ini. Hanya kuasa-Mu saja ya Tuhan, sehingga akan segera pulih keadaan bangsa kami, kota kami, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, semua di bidang lainnya sekalipun akan terjadi pemulihan dengan baik ya Bapa. Tolonglah Tuhan, belas kasihan-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit oleh karena wabah corona. Engkau akan campur tangan menolong memberkati, Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Semua tenaga kesehatan Tuhan campur tangan menolong akan pakai mereka dan memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menolong bagi saudara kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Yesus Allah kami yang berikan jawaban. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati, seharusnya hari ini tanggal 15 Juli kebiasaan kita boleh merayakan sejarah perintisan Gereja Ketulusan Hati bersama-sama dengan tatap muka. Namun oleh karena pandemi, sehingga kita tidak bisa merayakan bersama karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan dan membahayakan. Namun tidak mengurangi, walaupun dalam masa pandemi dan kita ibadah tetap dijalankan dengan online, tidak mengurangi kita juga akan bisa mengenang sejarah singkat Gereja Ketulusan Hati yang ada di Kota Semarang. Itu sebabnya saat ini akan saya bacakan sejarah singkat perjalanan Gereja Ketulusan Hati dari perintisan sampai saat ini boleh berjalan oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Akan saya bacakan sejarah singkat Gereja Ketulusan Hati. Dasar dari pekerjaan Tuhan Gereja Ketulusan Hati ini dari Filipi 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi kebenaran firman ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang akan memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itulah dasar dalam pekerjaan Tuhan dari Filipi 1 ayat yang keempat. Awal mula jemaat Epata ini saudara, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 1991, Jonathan Pankari selesai studinya di UKRIM. Setelah itu hari Seninnya tanggal 15 Juni dia menikah dengan seorang perempuan bernama Tenten Rahayu di Klaten, di GKJ Klaten. Setelah 1 bulan kemudian kami berdua ke Semarang, mengontrak di perumahan Cengkeh Semarang, di mana rumah itu ruang tamunya dipergunakan untuk persekutuan setiap hari Selasa. Karena panggilan Tuhan, Jonathan Pankari mempunyai kerinduan
yaitu untuk mengabarkan Injil di sekitar kontrakan tersebut. Pada suatu hari, Jonathan Pankari bertemu dengan keluarga Bapak Pramono, di mana salah satu anaknya bernama Margo Mulyono mengalami sakit tedun. Keluarga ini rencana akan membawa ke rumah sakit, akan dioperasi. Tetapi oleh karena Jonathan Pankari mengarahkan dan menawarkan kalau bisa jangan dioperasi, akhirnya keluarga ini mau menerima tawaran dari Jonathan Pankari, mau didoakan secara Kristen. Setelah didoakan selama 3 kali, puji Tuhan, Margo ini menjadi sembuh. Akhirnya keluarga ini menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikuti persekutuan setiap hari Selasa di Perumahan Cengkeh. Disinilah berdirinya Jemaat Epata. Nama Jemaat Epata berawal dari Jonathan yang teringat akan Tuhan Yesus ketika Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Lalu Yesus berkata, Epata. Saudara, pada tahun, dengan singkat kita loncat pada tahun 1992, akhirnya kontrakan kami pindah, juga masih dalam satu RT, yang ruang tamunya juga cukup luas, dipergunakan untuk tempat persekutuan. Hari lepas hari Tuhan Yesus menambahkan jiwa-jiwa. Hasil dari penginjilan Jonathan Pankari, dan saya sebagai istrinya terus mendukung di dalam doa. Kemudian karena adanya jiwa-jiwa yang terus bertambah, kami akhirnya pindah kontrakan, yaitu ke daerah Karangingas dalam tahun 1994, di mana rumah kontrakan ini ruang tamunya cukup besar dengan ukuran 3x6 meter persegi dan dipergunakan sebagai rumah dan juga dipergunakan sebagai tempat ibadah. Ibadah di sini cukup lama, kami kontrak cukup lama di tempat itu. Puji Tuhan, tidak ada tantangan. Padahal itu daerah hijau. Kami pendekatan dengan masyarakat di situ, kami bisa diterima di tempat itu sehingga kami bisa mengontrak selama 8 tahun. Puji Tuhan. Pada tahun berikutnya, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Bisa membangun sebuah rumah keluarga di mana ukuran di ruang tengah kami bangun dengan ukuran 3x7 meter persegi di ruang tengahnya, dan kami sambil pendekatan dengan masyarakat di daerah Dempel Kidul. Sehingga kami bisa, jemaat Tuhan bisa bersama-sama ibadah di tempat itu. Puji Tuhan, hari lepas hari Tuhan Yesus tidak pernah lepas tangan di dalam pelayanan Jonathan Pankari. Akhirnya pada tahun 2004, ya, sebelumnya tahun 2002 bisa membeli tanah untuk gereja, hasil murni dari persembahan jemaat. Walaupun persembahan jemaat kecil dan sederhana, puji Tuhan bisa membeli tanah untuk gereja. Akhirnya pada tahun 2004 Tuhan menyatakan mujizatnya dapat membangun gereja dengan gedung yang permanen dengan luas tanah 2005 meter persegi. Tetapi
Tetapi sempat ada rintangan dari masyarakat yang tidak senang ketika kami bangun dan untuk mau ibadah di tempat itu dalam kehadiran gereja ini. Tetapi Jonathan diberi keberanian. Bersama saya sebagai istrinya, kami mendatangi masyarakat itu untuk membicarakan dari hati ke hati, pendekatan. Luar biasa juga dukungan dari para jemaat. Pada akhirnya rintangan itu bisa teratasi dengan baik. Walaupun Bapak Lurahnya sempat juga datang menghalangi, sampai juga ada polisi sempat juga hadir untuk menghalangi tantangan itu. Namun puji Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya melalui doa kami sekeluarga, melalui doa jemaat, akhirnya bisa teratasi dengan baik dan bisa kembali ibadah dengan baik. Yang tadinya diusir, yang tadinya sudah di gereja diusir suruh pindah ke rumah. Kami sempat hanya beberapa minggu akhirnya kembali ke gereja. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan keamanan, kami tidak mendapatkan suatu halangan lagi. Akhirnya masyarakat dengan tenang tidak menghalangi kami lagi karena pikirannya sudah berubah. Karena kami juga pendekatan dengan masyarakat, setiap kegiatan mereka kami hadir untuk pendekatan bagi mereka. Itulah kasih setianya Tuhan menyertai perjalanan perintisan gereja bersama jemaat yang setia untuk bersama-sama ibadah. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan singkat cerita kita melonjak pada tahun 2013, yaitu pada bulan Maret tentunya, Pastor Jonathan mengalami sakit ginjal dan Tuhan mengendaki pulang ke rumah Bapa di surga. Memang Jonathan Pankari sakit mulai tahun 2000, mengalami sakit berat, ya. Namun masih diberi kesempatan, maka bisa untuk mendirikan bersama-sama jemaat adanya gereja Ketulusan Hati di daerah Dempel ini. Jadi masih diberi kesempatan 15 tahun terus berjuang melayani bersama kami sekeluarga. Setelah Jonathan Pankari pulang ke Bapa di surga, selama 1 tahun jemaat Epata tanpa ada gembala. Tetapi jemaat Epata dengan luar biasa, tetap semangat melakukan ibadah seperti biasa, melakukan kegiatan kerohanian walaupun tanpa gembala. Ya, dengan bersama-sama para pelayan, jemaat tetap antusias setia untuk melakukan ibadah dan melakukan kegiatan doa bersama, PA bersama dari rumah ke rumah. Pada bulan Januari akhirnya tahun 2014, Sinode GKHI menetapkan Tentrem Rahayu sebagai gembala untuk menggantikan Pastor Jonathan Pankari. Memang sebagai perempuan yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan, hanya selalu mengandalkan Tuhan untuk dimampukan dalam pengembalaan ini dan terus hidup berjuang supaya pekerjaan Tuhan tetap terus berjalan. Puji Tuhan, oleh karena dukungan dari jemaat, sehingga sampai saat ini saya dimampukan untuk menggembalakan jemaat Epata. Kemudian sebagai perempuan kami memiliki suatu visi misi untuk pengembangan GKHI baik jemaat maupun gedung.
Jadi untuk tempat ibadah memang kalau sudah datang semuanya tidak bisa muat, terlalu sempit tempatnya, maka memiliki kerinduan karena puji Tuhan bisa membeli tanah di belakang gereja, walaupun itu tanah rowo, namun luar biasa pertolongan Tuhan. Dengan luas tanah 1.167 meter persegi, ya, bisa terbeli. Dan pada tahun 2017, ya, saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk yaitu menguruk, ya, tanah rowo, sawah itu tadi, supaya bisa untuk membangun selanjutnya. Akhirnya puji Tuhan sedikit demi sedikit bisa menguruk, ya, sampai ketinggian kurang lebih 2 meter lebih, ya. Uruknya banyak sekali, mungkin kalau terhitung mungkin ratusan lebih dam uruk yang untuk menguruk tempat rowo itu tadi. Puji Tuhan, pada tahun 2018 bisa melanjutkan untuk pembangunan, yaitu pondasi, ya, dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter, mungkin malah lebih itu, ya. Jadi mungkin Pak Pur yang seksi pembangunan dan juga Pak Tri bisa mengetahui, yang kedua jemaat ini yang setia untuk terus bisa mengawasi ketika uruk datang. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, bisa pondasi seperti itu karena dana yang sangat terbatas sehingga berhenti bergumul dalam pembangunan. Apalagi terus adanya pandemi tahun 2019, mulai Desember sudah pandemi sehingga berhenti sampai sekarang ini. Sehingga sampai sekarang ini adanya wadah corona mulai bulan Februari 2019, ya, dalam ibadah kehadiran juga sudah dikurangi, anak-anak sekolah minggu tidak boleh, lansia tidak boleh, karena demi untuk kesehatan dan keselamatan. Dan akhirnya tetap berjalan walaupun adanya pandemi wabah corona, ibadah sesuai dengan aturan pemerintah yang ada, yaitu 50% kehadiran dari seluruh jemaat. Saudara, karena pada waktu itu di tempat parkir masih sering banjir ketika hujan, karena masih yaitu paling rendah, jadi seperti Blumbangan itu, ya. Akhirnya pada bulan Desember saya diberi hikmat Tuhan karena ada persembahan yang terus terkumpulkan oleh bendahara, ya, tahun 2020 bisa meninggikan tempat parkir, ya, supaya para jemaat bisa parkir dengan aman ketika hujan. Nah, jadi puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, ibadah tetap berjalan sampai sekarang. Itulah kasih setia Tuhan dalam menyertai perjalanan jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati sampai sekarang, walaupun pandemi, walaupun corona, ya, tetap berjalan. Bahkan saat ini sudah mulai online lagi karena adanya corona yang sangat tinggi. Mulai bulan Juni, pertengahan Juni kemarin mulai online kembali sampai sekarang. Namun puji Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan luar biasa menyertai jemaat Epata. Demikianlah secara singkat Gereja Ketulusan Hati yang kami bacakan ini. Biarlah tetap akan memberi spirit semangat bagi jemaat, terus semangat di dalam mengirim ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
tantangan terberat sebelum gereja berdiri mungkin sampai sekarang. Tantangan berat yang kami alami ketika kami tidak boleh diizinkan untuk ibadah dalam pembangunan ini. Jadi gereja ini masih sendiri, belum ada warga yang lain, masih rowo-rowo kanan kiri, ya. Namun ada tantangan, ada yang tidak senang berdirinya gereja di tempat ini, ada masyarakat yang untuk menghalangi, termasuk ada Pak Mudin, tapi orangnya sekarang sudah meninggal, termasuk Bapak Lurah waktu itu, sampai kami dipanggil ke kecamatan untuk diselesaikan di kecamatan. Ya, di sana saya sebagai istri mendampingi almarhum suami, ya. Akhirnya puji Tuhan melalui doa yang sangat besar kuasanya, masalah itu bisa diselesaikan. Kami tetap mendekati orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang akan untuk menghalangi kami jemaat tidak ibadah di gereja itu. Bahkan gereja dianjurkan tidak ada di daerah Dempel. Namun kami pendekatan dengan masyarakat yang menghalangi, mendekati, akhirnya lama-lama juga melalui kuasa doa. Setiap jam 9 malam kami berdoa di lokasi gereja. Ya, masih rowo-rowo, masih belum ada tetangga. Ya, kami berdoa di situ, puji Tuhan. Akhirnya masyarakat itu berubah sehingga kami aman bisa ibadah bersama jemaat. Kami memberi semangat dengan jemaat, jangan takut, jangan sedih, Tuhan akan bersama dengan kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Sesuai dengan Matius yaitu 19 ayat 28. Ya, bahwa Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan yang kami pegang. Dan harapan kami jemaat tetap imannya kokoh, kuat dan setia kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran dan tetap bisa menjadi saksi Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu harapan kami sebagai gembala. Puji Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, keluarga dan jemaat, para pelayan juga mendukung, memberi support kepada kami, terutama kedua putri kami. Puji Tuhan, semenjak kecil kami didik untuk setia, taat, takut kepada Tuhan, sehingga sampai dewasa bisa mendukung bersama-sama. Bersama jemaat dan para pelayan, saya kagum, saya bersyukur para pelayan. Itu sebabnya saat ini kami mengingat kasih setia Tuhan yang menyertai gereja ini bersama perjalanan jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati, penyertaannya sempurna kasih setia Tuhan sampai saat ini dengan setia. Maka saya juga teringat pujian ini, kasih setia Tuhan di dalam waktu almarhum sakit. Ya, dia ditengok oleh temannya yang setia. Dia sebagai tentara, dia dari Klaten, dia turun ke Semarang, bahkan membawa orang pengamen jalanan untuk mengiringi. Dia akan mempersembahkan pujian. Kebetulan pujian ini pun kasih setiamu, sehingga almarhum Jonathan Vankari mengalami pemulihan, kesembuhan dan masih bisa melanjutkan pelayanan. Itu sebabnya kami
keluarga dan saya khususnya ingat sekali kasih setia Tuhan menyertai perjalanan hidup pelayanan sampai sekarang. Itu sebabnya mari kita akan nyanyikan bersama kedua putri kami, mengingat kasih setia Tuhan, perjalanan hidup pelayanan sampai saat ini. perkembangan bagi jemaat Mata Gereja Ketulusan Hati terus kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang terus akan menolong pekerjaan yang baik ini, dan jemaat Tuhan juga terus boleh diberkati imannya, pertumbuhannya dengan baik. Para pelayan yang Tuhan percayakan
semua juga dipakai Tuhan untuk bersama-sama bertumbuh bersama mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjalanan hidup Gereja Ketulusan Hati selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan menyertai, melindungi, menyelamatkan, dan terus akan memberkati dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ialah kasih karunia dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya akan menyertai jemaat Epata Gereja Ketulusan Hati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya sebagai Gembala Sidang, kami ucapkan selamat ulang tahun gereja. Walaupun saat ini kita tidak bisa merayakan bersama-sama dengan tatap muka, namun kita bisa mengingat akan kasih setia Tuhan dan kita bisa mengenang dengan sejarah singkat Gereja Ketulusan Hati. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Epata dengan kekuatan kesehatan, dengan pergumulan-pergumulan jemaat. Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong satu-satunya oleh karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, sampai bertemu dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua.